tumpah-tumpah. Oke. Oke, siap. Mantap nih ya. Saya lihat nih wajah-wajahnya dulu sebelum kita mulai belajar ya. Sudah siapkan alat tulisnya, sudah siapkan rekamannya, sudah siapkan gelas kosong, jangan gelas kosong. Kasih air dan kasih perasa ya. Mau rasa jeruk, rasa apapun, yang penting jangan rasa masa lalu ya. Oke ya teman-teman, semangat ya. Oke, kita akan belajar di malam hari ini dan tentunya Zoom meeting malam hari ini ya kita kasih appreciate ya, kasih applause, kasih berikan ucapan terima kasih kepada Royal Q Indonesia Super System ya yang terus mengedukasi kita biar kita makin paham tentang Royal Q ya, bukan bisnis BO, money game, abal-abal, kaleng-kaleng, apalagi plastik-plastik terserah lah. Ya, yang penting kita selalu cuan belajar di malam hari ini. Oke, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ya Alhamdulillah sudah ada 495 partisipan. Yang belum kenal dengan saya, silakan ya tulisannya sana jelas ya. Nama saya Irfan. Posisi sekarang ada di Jakarta. Gaya lah. Kemarin di Brebes, sekarang Jakarta, besok mungkin Tangerang, besok lagi di Jateng. Ya itulah. Ya kita memang bukan orang yang luar biasa, tapi memang biasa di luar. Oke, teman-teman ya, malam ini kita akan belajar dengan master trader kita ya, belajar tentang tradingnya ya. Jadi saya paham ya dengan kemauan Anda semua bahwa setiap harinya pingin dapat cuan ya, bahkan bisa tumpah-tumpah dari tradingnya. Dan pasti dalam hatinya bagaimana sih trading modal kecil hasil maksi kan seperti itu ya. Nah, itulah mimpi-mimpi kita ya. Ya. Oke, saya kembalikan lagi posisinya sebentar. Ya, oke ya. Oke, semangat sekali saya. Kenapa backgroundnya nih? Nggak tahu desain dulu kasih sebelah kiri saya nih fotonya yang bikin semangat kayak gitu ya. Warna kuning lagi gitu ya. Waduh, kasih tepuk tangan buat Bro Riko. Oke, tidak berlama-lama ya. Oke, teman-teman, bosan dengan ocehan saya. Mari kita sambut saja ya. Inilah the owner dari Kogaku AI ya. Susah sekali saya ngomongnya ya, karena saya memang lidahnya bukan lidah dari USA ya, tapi dari undang orang Sunda asli. Jadi agak celimet kayak gitu. Dan terima kasih di kolom chat ya. Teman-teman nanti chatnya akan saya off-kan terlebih dahulu biar teman-teman paham, fokus langsung kepada materi yang nanti akan diberikan oleh narasumber kita. Ya teman-teman, dan yang namanya trading itu jangan takut ya. Pokoknya apapun yang ini silahkan dicoba. Dan malam hari ini kita serap ilmunya langsung saja. Mari kita sambut owner Kogaku AI kita. Kasih pantun deh lah ya. Makan soto, gurih terasa. Mari kita sambut Bobby Hartanto yang luar biasa. Wah, terima kasih Pak Irfan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Irfan ya. Saya sangat enjoy sekali hari ini. Moderatornya luar biasa, royalty-nya luar biasa. Cuannya udah tumpah-tumpah terus tiap hari. Tiap hari saya dapat chat, cuannya tumpah-tumpah semua. Oke, hari ini terima kasih Royal Q Indonesia, terutama dari tim Pak Handoko ya. Saya selalu di support dan diundang. Saya terima kasih sudah kali kedua bisa hadir di tengah teman-teman sekalian. Sebenarnya tujuannya cuma satu, yang penting kita cuan bareng-bareng gitu ya, nggak peduli kita dari mana aja. Kalau saya lihat ada dari Sabang sampai Merauke, terus ada lihat juga dari luar negeri ya ini Pak Irfan, ada dari Malaysia, ada dari Australia begitu, dan saya sendiri juga tidak di Indonesia, tapi yang penting cuannya tetap masuk, kita bisa dapat duit begitu kira-kira. Oke, hari ini saya akan sharing ya, mungkin ada dari Sydney juga nih ya. Ya, silakan. Selamat datang. Selamat hari ini kita sama-sama sharing Bapak Ibu sekalian. Saya bukan orang hebat, saya biasa saja. Tapi kebetulan karena teman-teman yang memilih Kogaku AI banyak sekali, jadi seolah-olah jadi hebat. Begitu ya. Karena kan setelah followernya sekarang lebih dari 6.000. Begitu ya. Dalam waktu sebentar ya, saya nggak nyangka juga sih begitu. Oke, langsung aja sambil kita kenalan dulu ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dari PPT ya. Nah, kalau kenalin diri saya, kayaknya yang penting cuan aja lah ya, nggak peduli itu siapa tuh Bobby Hartanto, yang penting kita cuan. Royal Q Indonesia, terima kasih. Pertama-tama, saya tuh senang sekali ada Royal Q. Royal Q itu salah satu bentuk investasi, begitu ya. Jadi yang saya akan taruh di sini dan saya akan jelaskan, nanti saya juga kasih bukti account-accountnya, itu adalah kita dalam bentuknya investasi. Jadi kita melakukan investasi begitu, nggak ada loss-nya. Bapak Ibu sekalian, yang ada cuma floating loss.
floating loss itu mengambang, jadi nggak usah takut. Kalau nggak dijual, selama nggak dijual, itu pasti tetap profit. Jadi kalau pakai Royal Q, duitnya di Binance, itu nggak bakal kemana-mana, dan bukan money game, bukan apa-apa, itu pasti nomor satu. Yang kedua, kalau namanya sudah masuk ke Royal Q, itu tinggal untung, tinggal tunggu waktunya kapan. Nah, waktunya kapan itu tergantung strategi yang Bapak Ibu pakai. Kalau strateginya tepat, maka cuannya cepat gitu ya, dan konsisten. Tapi kalau strateginya tidak tepat, tetap cuan sih, tapi bisa jadi nanti bulan depan gitu ya, atau 2 bulan lagi, atau kita sibuk nanti ngeliatin orang dulu cuan, mereka senang happy, kita lihat dulu nggak apa-apa, kita tabung dulu ya, nanti begitu kita pas kita cuan, kita happy bareng-bareng begitu ya. Oke, jadi terima kasih Royal Q sudah nyampe ke Indonesia, dan sayangnya saya baru tahu tanggal 24 Agustus. Begitu ya, jadi 24 Agustus saya tahu itulah mulanya dari Kogaku AI. Saya 24 Agustus tahu, mulai start ya, mulai lihat ulik-ulik, akhirnya tanggal 3 September saya buatlah itu Kogaku AI. Mulai Kogaku AI di sana, setelah itu ya Kogaku AI sendiri itu intinya ini dari bahasa Jepang ya, Kogaku. Kogaku itu pendekar. Ya, AI artificial intelligence gitu. Jadi kita bilangnya Kogaku AI gitu ya, agak susah sih ya, tapi inilah saya suka karena saya dari dulu itu kalau main game saya suka setting robot dari tahun 2006 2007 itu bilangnya saya pokoknya gamesnya namanya nickname saya Kogaku. Jadi dari dulu sampai sekarang saya pakai itu ya. Kalau agak susah mohon maaf, nanti mungkin saya ganti apa yang paling gampang gitu ya. Tapi janganlah ya, jangan-jangan di situ ada ininya ya, ada hokinya, feng shui-nya, hong shui-nya bagus begitu ya. Kalau kata orang itu penempatannya bagus. Ya, kita mulai 3 September, di 5 Oktober akhirnya kita sudah melayani di Binance sama Huobi, masing-masing itu minimal 40 koin itu bisa. Ya, Kogaku AI sendiri itu connect ke 60 koin. Dan kita selalu open terhadap income kita, terhadap profit kita, saya selalu sharing setiap hari. Gitu. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita taruh di situ semuanya real. Oke, saya nggak mau ngomong banyak-banyak lagi, tapi saya mau ajak Bapak Ibu sekalian ngelihat account Royal Q-nya Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba next. Ini saya nggak ganti-ganti sengaja supaya kelihatan bedanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah sering ikut seminar saya, otomatis bosen ya, Pak itu lagi. Tapi kalau setiap hari Bapak Ibu lihat, itu angkanya berbeda. Karena sekali lagi, kalau sudah ada di leaderboard, itu kita nggak bisa bohong. Angkanya begitu. Katanya kalau kita screenshot, itu bisa dibohongin. Ada Photoshop katanya. Diedit-edit, angkanya nggak bener. Tapi kalau udah di leaderboard, nggak ada yang bisa bohong sedunia ini. Ya semua main Royal Q, ngelihat angka itu yang sama. Nggak mungkin tiba-tiba saya iseng-iseng saya ganti angkanya, itu nggak bisa. Nah, ini tanggal 22 Oktober yang lalu, jam 16.37 waktu Singapura, gitu ya. Saya screenshot, ada Kogaku AI Sys, ada Kogaku AI Bro, ya. Ini bukan circle, tapi ini adalah account di manage sama saya. Jadi dia modal besar, dia minta tolong saya manage. Jadi dia orangnya tinggal santai-santai ongkang-ongkang kaki. Nanti ada account-account lain yang mungkin saya akan coba kasih lihat. Kogaku AI Sys ini orangnya setuju namanya diganti jadi Kogaku AI Sys gitu ya. Jadi ya lumayan kan untuk promosi kan, sekaligus untuk bukti. Bener gak profit? Bener, profitnya lihat aja. Dalam dari mulai 24 Agustus sampai sekarang modal 120 itu profitnya sekian. 70.000 pada tanggal 22 Oktober jam 16.37 saat itu. Kalau Bapak Ibu bisa akses handphonenya, coba dilihat. Sudah peringkat berapa dan berapa duit? Coba ketik di kolom chat. Ada Bapak Ibu? Saya sudah lihat nih. Ayo, ada yang bisa tulis bener gak nih? 112K ya, jangan di direct message Bapak Ibu, tolong kirimnya ke umum saja biar ini ya. Ada 112K ranking 2. Kemarin ranking berapa Bapak Ibu tanggal 22 Oktober? Ranking 4. Sekarang sudah ranking 2. Puji Tuhan. Berarti profitnya terus bertambah. Begitu. Nah, harapannya ya profit itu nyampe ke Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau Bapak Ibu join di Kogaku AI, ya bisa jadi profitnya sama begitu ya. Persentasenya, jangan lihatin jumlahnya. Jumlah itu hanya fata morgana Bapak Ibu. Tapi kalau persentase itu real. Begitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Yang ini. Nah, Kogaku AI Bro, udah berapa Bapak Ibu? Bisa ada yang bantu saya lihat? Sudah berapa? Tadinya cuma 34.000. Sekarang jadinya ada yang bisa bantu saya lihat Bapak Ibu? 59K ya. Oke. Oke ya. Jadi sudah ada kenaikan ya. Ini sekali lagi nih jangan direct message, mungkin langsung ke chat all aja atau nggak bisa ya, jangan-jangan ya. Oh iya. Ini
Oke, ini saya rubah dulu ya. Kita kayak everyone aja ya, biar kita bisa lebih interaktif nih. Oke, berapa Bapak Ibu coba bisa di chat lagi di sana? Kita umum saja di sana. Sekarang sudah, kalau saya lihat sendiri di sini ya, itu sudah di angka 59.000 dari 34.000. Bapak Ibu, lihat peningkatannya. Begitu ya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi ini benar nggak sih? Buktinya ada nggak sih? Nanti saya kasih langsung real life, account yang besar sama account yang kecil. Yang cuma main 3 koin sama yang main itu di 40 koin. Begitu ya. Jadi kalau nggak percaya juga, nanti gabung aja di grup Telegram kita. Kita nggak bohong, semua orang-orang yang sudah join itu rata-rata itu puas. Bahkan kalau saya selalu bilang, ini error ini, nggak mungkin ini. Ilustrasinya satu hari itu cuma 1 bulan maksimal. Maksimal 1 hari itu 1%. Malah orang bisa dapat 3%, 4%. Saya justru nggak senang. Kenapa? Karena nanti orang berharapnya terlalu besar. Ya, kalau saya selalu kasih janjinya itu yang paling jelek, Bapak Ibu. Ya, kalau saya selalu diajarin itu jangan pernah kasih ngomong manis, ngomongnya pahit dulu. Begitu dapatnya dia yang biasa, jadi happy. Apalagi dapat yang manis, begitu ya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Jadi speak-nya itu saya udah nggak bohong lagi dan sudah ada di sana. Oke, saya langsung aja Bapak Ibu ya. Begini, yang paling saya mau tekankan dari sini adalah begini Bapak Ibu. Koinnya sama atau enggak? Sama. Nggak pernah ganti sejak 24 Agustus. Circle-nya sama nggak? Sama. Orang saya yang manage dari dulu sampai sekarang strateginya sama dari awal sampai akhir. Strateginya diganti? Iya. Itulah untungnya synchronize ke Kogaku AI. Kita sekarang pakai strategi 3 Bapak Ibu. Ya, jadi saya sudah review mau strategi 4 dan lain tapi belum saya masukkan karena ternyata lebih efektif masih strategi 3. Ya, kita akan terus kulik terus. Dan saya sendiri punya 5 account Royal Q. Buat apa? Bukan banyak uang, bukan. Tapi begini Bapak Ibu. Setiap saya mau kasih strategi, saya harus coba dulu dengan account saya sendiri. Kalau itu tidak bagus, saya tidak akan keluarkan. Saya tidak akan rilis. Jadi Bapak Ibu yakinlah, yang Bapak Ibu dapatkan, yang Bapak Ibu pakai itu udah yang terbaik. Dan semuanya dihitung berdasarkan algoritmanya Kogaku AI. Ala-alanya Kogaku AI udah dihitung. Gimana caranya? Bapak itu kuat di bull, ya di bullish, dapat profit pasti, di bearish Bapak tetap dapat profit. Nggak percaya, sekali lagi, nanti saya kasih unjuk, selalu stabil dari awal sampai akhir ya. Ini ada yang account-nya join di 14 Oktober, ada yang 11 Oktober. Ntar saya kasih lihat screenshot, nggak usah screenshot, saya langsung share screen. Ya, supaya nanti bisa langsung kelihatan jelas. Nah, koinnya tidak pernah ganti Bapak Ibu. Di sini yang mau saya tekankan. Bapak Ibu, Royal Q itu sangat cocok untuk investasi, bukan untuk trading. Maksudnya saya trading adalah begini, Bapak Ibu tuh nggak perlu lagi pilih koin. Gitu. Kalau memang bisa, paling minimal itu main 10 koin supaya averaging Bapak Ibu. Ya, kenapa averaging? Gitu. Terus kalau bisa 10 koin paling minimal. Kalau ada duit bisa main 20, 30 atau di 40 koin. 40 koin ini paling stabil. Jadi ketika misalnya ada yang nyangkut, nggak usah khawatir, diamin aja, kita cukup tinggal tidur Bapak Ibu. Yang penting jaga asetnya selama sudah ikut tabel. Begitu ya. Ya, itu secara sederhana Bapak Ibu. Bedanya kalau GoQS sama yang lain. Kita pakai koin fix, iya. Dan dari dulu ini dari 24 Agustus pakai koin yang sama, lihat profitnya. Dan terus bertambah Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Gitu ya. Jadi nggak usah tiba-tiba ada yang bilang Shiba misalnya kemarin ya. Siapa tuh yang main Shiba ya? Waktu kemarin kepala 3 ribuan. Wah, udah ATH nih. Udah ATH nih. Kita harus drop ini. Ini longsor sebentar lagi. Kalau kita ikut-ikutan, lepas. Tahu-tahu naik sampai kepala 6 ribuan. Wah, ATH lagi nih. Tapi waktu 3.000 kan yang belum lepas masih enak sampai 6.000. Yang udah lepas, FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Akhirnya dia beli lagi. Naik turun, takut, dia jual lagi, rugi akhirnya Bapak Ibu. Diamin aja kalau udah pakai Royal Q. Bapak Ibu sudah bayar uang robot, biarin robotnya bekerja. Gitu ya. Terus kemarin sempat naik ke 9 ribuan. Wah, orang bilang udah ATH nih, mau longsor, dia lama. Sekarang turun 5 ribuan. Nah, jadi mana yang benar Bapak Ibu? Kapan itu ATH? Kita nggak ada yang tahu. Ya, kripto tidak bisa diramal. Jadi tidak perlu pilih koin. Pengalaman sudah membuktikan, dari 24 Agustus tidak pernah pilih koin, profitnya stabil dan profitnya oke. Ya, nanti saya kasih unjuk juga account yang lain. Oke, saya lanjut lagi. Di Kogaku AI, kita akan membedakan Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, setiap orang itu tradingnya itu berbeda. Ya, investasi bukan trading, investasinya itu berbeda. Ada yang memang misalnya tipenya risky sekali misalnya begitu. Ada yang kurang risky, ada yang normal saja. Bapak Ibu sudah masuk ke kripto. Kripto itu adalah high risk, high gain pasti. Risikonya tinggi. Tapi gimana caranya Kogaku AI buat satu strategi
namanya adalah purple. Di mana Bapak Ibu, walaupun kripto itu resikonya tinggi, kalau Bapak Ibu join di purple ini, itu resikonya jadi lebih minim. Tapi tetap ada resiko Bapak Ibu ya, tidak ada investasi yang tidak ada resiko. Taruh di bank pun ada resiko kena inflasi. Ya, setiap tahun harganya berkurang, nilainya berkurang. Kalau dulu kita beli bakmi ayam itu misalnya 10.000, sekarang misalnya sudah waktu kecil saya ya, itu cuma 1.500. Kalau sekarang itu sudah 15.000 begitu kan. Uangnya sama, tapi jumlahnya nilainya itu berkurang. Ya, jadi tidak ada yang tidak ada resiko bisnis itu, termasuk atau investasi ya, termasuk di sini. Tapi Kogaku AI buatin strategi purple namanya, ungu. Begitu ya. Di strategi ungu ini sangat safe Bapak Ibu. Ini cocok untuk pensiunan, cocok untuk orang yang tidak mengerti kripto, cocok orang yang ya udahlah daripada gue deposito di bank 100 juta cuma dapat 400.000, mendingan gue taruh di sini. 100 juta gue dapat 9%, 9 juta sebulan. Begitu ya. 9 juta ini ilustrasi Bapak Ibu ya. Kita tidak pernah menjanjikan jumlahnya. Kalau janji pasti itu money game Bapak Ibu ya. Tapi nyatanya biasanya pasti lebih. Oke lah, mode ini udah cukup gede kok profitnya, tapi dalam dunia kripto 9% itu kecil Bapak Ibu per bulan. Ya, makanya saya bilang ini accept moderate profit. Ya, dia bisa mau menerima profit yang kecil. Nah, di kriteria ini juga adalah gini, pokoknya saya cuma punya duit 1.000 US. Udah nggak ada duit lagi dan nggak mau tambah lagi. Maka Bapak Ibu jangan pilih strategi yang lain. Pilihlah purple. Gitu. Terus ditambah tadi karena udah gaptek, otomatis ya udahlah dia nggak punya waktu untuk ngecek. Gitu ya. Nah, ini pilihlah purple. Strategi yang kedua kita buat adalah kita sebutnya adalah strategi orange atau strategi normal. Ya, kalau yang tadi purple atau super safe, yang ini adalah orange atau strategi normal. Di dalam strategi ini, ya kita membuat Bapak Ibu orang-orang yang seperti apa sih kriterianya harus dipenuhi semua ya. Yang pertama, dia itu minimal tahu robot deh, atau kalau dia nggak tahu tapi dia pengen tahu dan belajar harus tahu begitu. Ya, Bapak Ibu datang ke sini. Ya nanti bisa aja langsung ngobrol. Tapi kalau untuk yang basic trading itu nanti bisa tanya langsung ke leader ya, atau memang nanti bisa kita diskusikan juga begitulah. Yang kedua, aduh kalau profit 9%, saya enggak deh, saya maunya paling enggak 15%. Anda pilih orange. Tapi ingat ya, ini paket resiko loh. Syaratnya selain ini adalah begini. Kalau tadi Anda mainnya 1.000, kalau di orange Anda main 1.000, Anda harus punya cadangan 500. 50% pokoknya dari dana yang Anda pakai. Begitu. Dananya dari mana? Itu ada sesuai tabelnya nanti ya, saya unjuk di belakang. Jadi 50% dari total dana yang dimasukkan di pertama. Gitu. Yang selanjutnya adalah karena ini ada sedikit resiko, mau profit lebih gede otomatis resikonya ada dong, gitu ya. Ini Bapak harus bisa ngecek 10 sampai 15 menit. Ngapain aja sih? Gampang kok Pak, cuman ngecek aset, cuman habis itu ngelihat kapitalnya sisa berapa, kalau tinggal 10% Bapak masukin, ya 50%-nya itu. Yang ketiga adalah pastikan semua koin tidak ada yang stop margin call. Stop margin call itu, margin call adalah sumber penghasilan kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai stop. Oke, itu tipe trader kedua. Tipe trader ketiga adalah dia sudah main kripto, dia nggak mau kepalang tanggung, ibaratnya cacing atau naga nih. Akhirnya kita siapin ya, kelihatan dari gambarnya ya. Kalau yang ungu itu kayak bayi gitu ya, santai-santai aja gitu ya. Kalau yang tengah oranye orang biasa normal lah ya. Kalau ini tuh dia udah siapnya lari dan gambarnya pun merah, red strategy atau risky. Ya, tentu saja dia pengen profit yang luar biasa. Wah, udah main kripto mah kepalang tanggung, katanya sebulan gue mau 30%. Bisa. Ada buktinya? Ada. Nanti saya kasih unjuk. Real, Bapak Ibu. Ya. Terus kalau yang red ini, kalau dia mainnya 1.000 tadi, dia harus siapin 1.000 lagi untuk cadangan. Tapi sekali lagi, ini cadangan itu tidak mesti digunakan. Digunakan kalau lagi saat dump. Kalau tidak dump, nggak perlu dipakai. Gitu ya. Nah, selanjutnya, karena dananya sedikit, kecil, maka dia harus spend itu 2-3 jam. Nah, 10-15 menit di orange, 2-3 jam di merah, ini tidak mesti setiap hari 2-3 jam, itu nggak mesti, tergantung kondisi. Kalau lagi bull, nggak perlu dilihat Bapak Ibu. Tapi kalau lagi bear, ya, lagi dump parah, Bapak Ibu harus ngecek. Gitu. Jadi kalau lagi bull, Bapak Ibu paling buka ya pagi sekali kan. Saling semenit, oh iya, oh aset masih ada, kapital masih sekian, profit udah oke. Hari cerah, cuannya tumpe-tumpe. Kerja, enak hati. Ya, pas pulang malam mau tidur, lihat lagi. Wah, cuannya makin tumpe lagi ya. Habis itu mimpi, tidurnya nyenyak. Gitu kan. Enak Bapak Ibu.
daripada investasi di bank gitu ya, cuma dapat sekian. Tapi sekali lagi ini harus uang dingin ya, dan saya nggak bahas terlalu banyak soal itu ya. Saya langsung saya balik lagi ke sini. Jadi dia itu harus punya komitmen Bapak Ibu. Warna ini tidak ada di Royal Q. Warna ini yang buat adalah Kogaku AI. Jadi kita itu mengklasifikasikan orang ya dalam warna, begitu, dalam tipe trader. Jadi kalau Bapak Ibu tadi tidak mau punya modal tambahan lagi, ungu. Bapak Ibu bersedia modal 50% dan bersedia mulai ngecek account, oranye. Bapak Ibu bersedia nambah 100% kalau dibutuhkan dan bersedia ngecek secara intensif, Bapak boleh red atau Ibu boleh red. Itu ya, secara detail saya akan bahas lagi di belakang. Maaf, terlalu cepat ini. Oke, ya. Ini bisa terlihat dengan jelas Bapak Ibu. Ini saya baca yang ungu dulu, yang atas dari atas sampai ujung ya, dari ujung sampai ujung ya. Nanti bawahnya Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Tipe yang safe, perlu dana cadangan nggak? Tidak perlu Bapak Ibu. Sekali lagi tidak perlu dana cadangan. Profit hariannya berapa? 0,3%. Sebulannya berapa ya? Tinggal dikali aja 30. Ya, kita tidak ada libur Bapak Ibu. Tapi sekali lagi jangan dilihat harian ya. Apalagi Bapak Ibu main di bawah 10 koin. Jangan dilihat harian, tapi nanti lihat bulanannya. Puji Tuhan akan tercapai. Nanti saya kasih contohnya kok. FBA minimal kita pakai 15 dolar Bapak Ibu ya. Royal Q sudah melarang 10 dolar. Saya sudah cek. Saya coba pakai 60 koin, main 10 dolaran Bapak Ibu. Jadi kebayang ya, saya udah tes, udah ngeceknya itu berapa banyak dan berapa sering. Sehingga saya yakin benar-benar itu nggak boleh di 10 dolar. Memang kejadiannya sedikit. Kalau kita pakai 10 dolar, dari satu hari transaksi, 24 jam, itu ada 2 koin yang lepas. Karena abnormal. Kenapa abnormal? Waktu dia mau jual, tiba-tiba ada tick size ya. Tick size tahu ya Bapak Ibu ya. Koinnya pas mau dijual, tiba-tiba harganya turun dan nggak ada yang jual. Ada yang dijual harga rendah. Akhirnya dia harus jual di bawah harga 10 dolar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia nggak bisa nge-sell. Maka Royal Q nganggap itu abnormal. Koinnya lepas, Royal Q-nya jadi 0, tulisannya merah. Pas lihat transaksi dekat, abnormalnya muncul. Di Binance duitnya kita masih ada koin-koinnya. Nah, kebayang nggak kalau orang ngeceknya setelah 2 hari, 3 hari, seminggu. Jadi saya tidak saran bahwa pakai FBA yang 15. Dan kalau sering terjadi abnormal, saya pahamnya adalah kita bisa di-ban ya sama Royal Q-nya gitu. Ada koin yang disuspend dan lain-lain. Jadi kita sarankan 15. Nah, modal yang dibutuhkan untuk koin sebelahnya, untuk koin yang ungu kita butuh 525 dolar per koin. Ini cukup sampai margin call berapa? Lihat di kanannya. Cukup sampai margin call 35. Gitu Bapak Ibu. Berapa persen sih kira-kira cukup tahan duitnya itu sampai kalau koinnya Bapak Ibu turun 45,6%. Begitu. Tapi sekali lagi ya, ini sangat tergantung dari situasi. Kadang-kadang kita set beli di sekian, tapi karena tick size kita belinya bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah begitu ya. Jadi ini adalah dalam hitungan normal Bapak Ibu ya. Dan setelah tambahin dana cukup sampai berapa? Ya nggak usah, karena safe ini tidak ada tambahan dana. Jadi tetap ya di 35 MC-nya dan di 45,6%. Yang normal dan risky sama saja cara bacanya. Tapi Bapak Ibu yang perlu saya tekankan, ketika Bapak Ibu ngesing, itu langsung otomatis Bapak Ibu ikut yang 35 margin call. Nggak usah khawatir, itu namanya sudah kita cadangin. Jadi ketika Bapak Ibu contoh ya, ini satu saja, ikut yang normal. Bapak Ibu kan 300 per koin. Itu kan cukupnya cuma sampai margin call 20. Iya kan? Kita harus tambah 50%, which is berarti kan misalnya tambah 150 kan, kalau 300 kan. 150 itu kuat sampai margin call 30. Gitu. Ibaratnya kita sudah siapin cadangan 1, cadangan 2 gitu. Ya, tapi sekali lagi tambahan 50% ya di orange dan 100% di red ini sekali lagi disarankan punya. Tapi kalau nggak punya gimana? Ya udah berarti nggak dapat cuan di bawah. Begitu di bawah garis kemiskinan, udah MC-nya mentok, ya nggak dapat cuan begitulah ya. Ya, tapi kalau mau cuannya tetap tumpai-tumpai karena koin itu biasanya begini ya, udah turun dia nggak langsung naik, kadang-kadang begini sideways. Aduh Bapak Ibu, kalau nggak diisi sideways ini kita nggak dapat cuan semua kan, dia turun naik cuan. Berapa kali cuan yang hilang itu kan, nggak jadi tumpai-tumpai Bapak Ibu ya, cuannya ditampung dulu di baskom. Oke, jadi cara bacanya begitu Bapak Ibu. Oke, saya langsung lanjut ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi mau sing, pilih dulu caranya. Bapak Ibu cocok yang mana tipe tradernya? Ungu, orange, atau red? Begitu. Setelah begitu, baru lihat tabel di kanannya ini. Lihat. Kalau yang ungu, begitu ya, cara bacanya begini. Kalau punya modalnya 525, maka sinkronnya satu koin FBA 15. Kelihatan ya Bapak Ibu ya?
ini ya, kalau modalnya 50-225, 15 koin satu 15 dolar satu koin. Ya. Pak, gimana kalau saya punya modalnya 2000? Sebisa mungkin tambahin lagi 100. Ya, harus sesuai dengan tabel Bapak Ibu. Yang selalu saya sarankan sesuai dengan tabel. Kalau udah sesuai dengan tabel, ini ada satu contoh ya, dari tanggal 14 Oktober dia masuk sampai sekarang dia nggak pernah sentuh Bapak Ibu. Ya tetap aja jalan, nggak ada masalah, nggak ada stop margin call, nggak ada apa, profitnya top. Nanti saya kasih unjuk. Ya, kalau yang orange juga sama aja. Pak, saya punya duit 2.000 nih Pak. Gimana ya? Tambahin dulu cepet. Ya, jadi habis itu sinkronis 15 dolar, 7 koin. Tapi ingat, kalau yang orange setelah 2.100 ini harus punya tambahan 50%. Jadi 1.050 dolar. Begitu Bapak Ibu ya. Persentasenya dihitung dari duit yang ada di tabel ini. Begitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sinkronis dengan yang 2.100 nih, ya pakai orange. Berarti hari ini dikatakan achieve target itu kalau misalnya Bapak Ibu capek 0,5%, berarti kan dapat, berarti kalau 2.000 ya 0,5% berarti 10 lah, gitu, 10 dolar misalnya kayak gitu. Nah itu pasti achieve kok. Tapi kadang-kadang jangan dihitung daily Bapak Ibu, hitungnya nanti per bulan. Nanti saya kasih contoh kalau koin yang mainnya sedikit, ya. Setelah itu, Bapak Ibu perhatikan, kalau ini saya sudah kasih catatan warna yang sangat nyentrong ya. Kalau mau yang paling bagus dan efektif itu di 40 koin Bapak Ibu. Mau orange, mau purple, mau red itu di 40 koin itu paling stabil Bapak Ibu. Paling stabil profitnya rata-rata sesuai dengan tabel. Kalau yang ungu ya ada paling setiap bulan itu pasti 9%. Gitu ya. Ya, bahkan setiap harinya pun tidak pernah miss, malah selalu lebih. Kalau udah 40 koin, begitu Bapak Ibu. Oke. Saya next lagi ya. Nah, semua duit-duit yang tadi kita ngomong Bapak Ibu, saya perlu bilang ke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dapat yang 3%, 5%, 10% begitu ya. Tapi begini Bapak Ibu, itu tidak cukup untuk menghadapi bulan Mei. Bulan Mei turun sampai 70% lebih Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau saya saranin Bapak Ibu, ini saran dari saya. Ya, saya sudah menerapkan ini dan sampai sekarang saya tidak pernah stuck. Itu dia kenapa profit saya terus jalan. Jadi ketika Bapak Ibu punya modal 1.000 dan ini uang dingin, cuman Bapak mau investasikan 1.000, 1.000-nya cuman mau ini aja, nggak mau yang lain lagi. Maka Bapak hanya boleh pakai di tabel-tabel yang tadi itu cuma boleh 500. Nggak boleh lebih. Ya, pakainya 500 Bapak Ibu. Iya Pak Bobi, cuannya kecil dong. Saya maunya cuannya dari 1.000. Nggak apa-apa sih cuan dari 1.000. Tapi besok ketika turun jangan sedih ya. Kalau duitnya nyangkut terus nggak dapat profit. Gitu ya. Ingat sekali lagi, ini advice. Ini nasihat, pengalaman dari yang kita udah nggak pernah nyangkut nih. Begitu. Caranya adalah kalau Bapak Ibu punya 1.000, pakainya cuma boleh 50%. Ya. 50% itu yang baru dia di tabel gitu. Gitu ya. Baru di tabel berikut dengan cadangan-cadangannya. Nah, kalau misalnya 35 margin call itu nggak cukup, kripto itu kan begini Bapak Ibu ya. Wow, luar biasa sekali naik turunnya kan. Jadi ketika 35 margin call itu udah nggak kuat, nanti Bapak Ibu, saya kan gabung di Telegramnya ya. Silakan gabung di Telegram kita, nanti mungkin ada di chat gitu ya. Silakan. Nanti admin kita akan bantu. Saya udah sengaja siapkan 3 orang admin ya, nanti akan tambah lagi itu untuk bantu Bapak Ibu sekalian. Begitu ya, kita pelayanan nomor 1 supaya Bapak Ibu ini kita sama-sama cuan. Kogaku itu tidak cari untung, kita itu cuman komunitas mau bantu supaya Bapak Ibu tidak stuck gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih banyak soal itu. Pokoknya setelah dia turun 35 margin call dan kita sudah nggak sanggup lagi, 500 sudah habis nih Bapak Ibu. Tapi bukan habis hilang ya, habis di floating loss saja. Gitu ya. Nah, disitulah saatnya kita mikir masukin 200 yang pertama. Jadi kita punya napas lagi gitu. Karena kalau 500 sudah habis, anggap ini garis paling bawah Bapak Ibu. Ketika nih 500 sudah habis, koinnya gerak ke bawah sedikit ini kita nggak dapat cuan. Tapi kalau kita tambahin, berarti kita punya napas segini nih. Ya, ini tadi udah mentok 35, tambahin lagi 200, berarti sampai segini. Begitu dia turun masih bolak-balik masih cuan. Kalau masih jelek lagi, kita masih punya cadangan Bapak Ibu. Turun lagi di bawahnya garis yang kemiskinan yang kedua. Gitu ya. Habis itu tambahin lagi 200. Sehingga jadi tidak ada istilah tidak cuan. Koin itu kan kalau turun pasti naik Bapak Ibu. Ya kan?
kecuali koin Squid Game. Ya, begitu turun habis. Gitu. Makanya itu jangan dipilih. Koin-koin di Binance udah bagus lah, kira-kira begitu. Jadi ketika dia nanti udah paling bottom, suatu saat dia akan rebound, akan naik lagi. Pas naik semua, ini balik lagi Bapak Ibu, cuan semua isinya. Jadi nggak usah takut, margin call ke bawah, margin call 35 itu tabungan Bapak Ibu. Ya, jadi kita jangan panik terus gitu, floating loss, floating loss, floating loss gitu ya. Ini soal modal. Floating loss terus. Apa sih floating loss? Bapak Ibu sekalian, saya selalu kasih contoh sederhana. Floating loss itu udah paling enak Bapak Ibu. Kita tidak pernah rugi main di Royal Q. Kalau Bapak Ibu bisnis real, cuma sekedar jualan bakmi ayam saja, pinggir jalan misalnya kayak gitu, beli gerobaknya aja itu sudah actual loss Bapak Ibu. Ya, beli mangkoknya aja, mangkok kita beli 110.000. Habis itu begitu beli langsung dijual lagi. Kita jual itu langsung rugi 5.000 Bapak Ibu. Anggap variabel yang paling gampang deh, sewa tempat. Sewa tempat misalnya jualan bakmi itu 300.000 satu hari. Satu bulan. Berarti seharinya 10.000. Kita jualan nggak jualan, untung nggak untung, itu kita harus bayar 10.000 loh Bapak Ibu. Itu udah actual loss loh. Nah, kenapa sih Bapak Ibu itu nggak takut, tapi takut sama floating loss? Saya aneh kadang-kadang, gitu. Karena mungkin kita panikan, terus kita selalu ngeliat rumput tetangga, oh dia profitnya gede, oh dia di sana dapat cuan, akhirnya ini nggak cuan, udah gue jual, habis itu ntar gue beli lagi di sana, pas dia ikut, harga di sana turun, habis kita lama-lama ngikutin gitu terus, gitu ya. Bahkan banyak meme-nya ya, meme-meme itu ya, pas naik kita beli ya, pas turun kita jual. Wah, itu sih namanya nyumbang Bapak Ibu. Kalau mau nyumbang kayak gitu, mendingan Bapak Ibu nyumbang ke panti asuhan, begitu ya. Lebih bermakna, lebih berfaedah gitu ya. Jangan nyumbang di Bitcoin atau di kripto. Kalau saran saya pokoknya tinggal sinkronis, habis itu tinggal diam. Royal Q ini investasi cocoknya. Kalau trading jangan di sini. Trading di spot aja di Binance, nggak usah kena robot fee lagi. Kan bisa Bapak Ibu tinggal set itu kan. Gitu. Mendingan di Binance kalau trading spot. Oke ya, saya lanjut lagi. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu sudah synchronize, apa yang terjadi? Ya, paling pertama saya mau ucapkan nanti selamat datang ya. Terima kasih. Ini sudah hampir hari ini saya lihat ya, hari ini itu sudah berapa? 2.000, hampir 2.000 sekarang hari ini. Tadi pagi saya lihat 1.900, 1.800-an. Sore saya lihat udah 1.900 orang yang join. Saya penasaran, saya pengen lihat sudah berapakah yang join, yang sinkronis strategi ya Bapak Ibu ya. Ini harusnya kita udah masuk di leaderboard yang paling kanan, tapi lagi error Bapak Ibu. Yang paling kanan itu kan cuma 1.300, kita udah 1.900 tapi belum masuk. Per sekarang itu sudah 1.955 Bapak Ibu. Ya, jadi terima kasih atas kepercayaannya. Saya mengucapkan selamat datang. Anda menginvestasikan masa depan Anda di tempat yang tepat ya. Kogaku EA Circle itu menggunakan SBRT, Subbin Real Time, Bapak Ibu. Itu adalah bagian dari sub warehouse. Jadi jangan kaget di depannya tulisannya sub warehouse, tapi yang penting Bapak Ibu klik itu pasti SBRT. Tidak mungkin salah Bapak Ibu. Kita sudah tes dan kita sudah yakinkan itu benar, semuanya SBRT. Kalau sampai salah berarti ada yang error atau tinggal tunggu sebentar Bapak Ibu. Begitu buka, tolong jangan diapa-apain dulu. Itu biasanya masih delay, tulisannya masih whole warehouse begitu. Tunggu, habis itu udah. Begitu lihat loh kok udah masih whole warehouse, coba log out, login lagi. Atau kalau perlu restart handphonenya. Kadang-kadang suka catch atau ngehang Bapak Ibu ya. Silakan. Nah, setelah sinkronis tolong jangan sentuh settingan tradingnya. Ya, kalau Bapak mau lihat silakan, tapi saran saya jangan deh begitu. Karena kemampuan orang untuk mengatur trade setting itu beda-beda. Bahkan ada yang beberapa kali di awal itu sering dia pencet suggested strategi, akhirnya ulang semua dia, ngulang. Repot kita rubahnya. Jadi kebayang Bapak Ibu, saya mohon dibantu. Jadi kalau tiba-tiba 1.000 orang itu trade settingnya berubah, kita mau gantinya lagi itu susah. Gitu Bapak Ibu, ya nggak mungkin. 1.000 orang itu. Jadi tolong jangan sentuh trade setting Bapak Ibu. Selanjutnya tolong lakukan hal di bawah ini. Kalau Bapak Ibu ungu tadi cukup cek aset saja. Kalau Bapak Ibu oranye tadi ya cek aset, terus kalau cek modal. Modalnya kalau udah 30% boleh flash, boleh nggak usah flash. Begitu ya. Habis itu kalau tinggal 10%, langsung tambahkan 50% cadangan dananya tadi. Ya, kalau merah ya tambahkan 100% cadangan dananya. Gitu ya. Dan yang terakhir sama pastikan tidak ada koin yang stop MC. Ingat Bapak Ibu, margin call itu sumber penghasilan kita. Dia nggak margin call, kita nggak profit, nggak cuan. Mau cuannya tumpah-tumpah,
semakin banyak margin call semakin bagus. Ada turun, ada naik. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini adalah penghasilan Kogak WI di bulan Oktober lalu. Ini real, saya selalu share hasilnya setiap hari di Circle, begitu ya, dan di grup Telegram, begitu Bapak Ibu. Silakan join di grup Telegram kita supaya bisa dibantu. Nah, di sini mungkin saya mau menekankan sedikit Bapak Ibu begini. Di sini leader-leader sudah pada member leader-leader dan sudah sudah V2, V3, V4 atau mungkin masih ada yang V1. Saya tidak ada masalah Bapak Ibu. Kita itu sifatnya kolaborasi. Kalau Bapak Ibu dapat cuannya oke, otomatis Bapak mau cari langganan, mau cari member afiliasi di bawahnya, itu gampang. Tapi kalau Bapak Ibu tidak dapat cuan, siapa mau masuk? Gitu. Jadi kita ini kerjasama ibaratnya, kolaborasi. Kalau Bapak Ibu dapat cuannya oke, tinggal kasih unjuk nih loh, tuh cuan gue oke kan? Ayo, jangan ketinggalan, ikut sama gue buru-buru, nanti gue ajarin. Kan tinggal taruh ke WI, selesai. Tapi tolong Bapak Ibu bantu ajarin trading basicnya ya, basic trading dulu, mengenal Royal Q. Ya kan, sering banget itu ya. Dari 1.200 berapa? 1.400 kali ya udah di Telegram itu banyak yang masih blank. Tapi nggak apa-apa, kita juga akan tetap bantu kok Bapak Ibu ya. Cuman begini, kalau memang bisa kita ini partner Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kesulitan, ayo belajar di Telegramnya Kogak WI. Tapi begitu udah bisa, nanti bantu ke bawah. Kita ini komunitas Bapak Ibu. Bapak Ibu profit $100, saya cuma dapat $1 Kogak WI. Itu pun saya nggak makan sendirian. Saya suka nanti bagi lagi. Nanti kasih admin, kasih uang sangu begitu ya. Terus nanti kasih giveaway, terus nanti kasih apa-apa lagi begitu. Kita akan bagi-bagi terus kok. Dan kadang-kadang ada yang Pak saya mau masuk nih, mau ini bantu di KKWS segala macam, ya sudahlah, kita kasih lah biaya aktivasi dan lain-lain, kan jadi satu tim juga. Toh kita sebenarnya kan di bawah Pak Santoso semuanya kan. Nggak ada yang nggak di bawah Pak Santoso ini kan, saya yakin ini. Nah, jadi kita sifatnya saling support Bapak Ibu, tidak zamannya berkompetisi, zamannya berkolaborasi. Bapak Ibu profit oke, saya siap $100 dapat $1. Ya, masing-masing kalau trading lumayan lah. Nggak besar kok Bapak Ibu. Ini yang kita dapatkan Bapak Ibu. Red di 31%, orange 22%, ungu di 13%. Ini adalah account circle. Dapatnya nggak gede. Saya akan kasih unjuk. Setelah PPT ini saya akan kasih unjuk adalah 2 account, yang main besar sama yang main kecil. Kita lihat profitnya. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri PPT saya minta tolong dong dibuka circle-nya ya, di like semua postingan dari Kogak WI supaya kita bisa makin ke atas. Kalau kita makin ke atas gitu kan, itu semakin oke lah. Mohon bantuannya kalau memang bisa ke Bapak Ibu sekalian, semua like semua postingnya. Habis itu kirimin ke grup Bapak Ibu sekalian, like semua postingnya gitu ya, sehingga nanti kita akan cepat naik begitu ya, bisa ketika nge-search gitu ya, kita udah ada di atas gitu ya. Mungkin demikian presentasi dari saya sekarang mau nge-share PPT, nge-share income ya, nge-share account. Saya langsung share ya dari handphone saya. Yang pertama adalah yang kecil dulu. Bapak Ibu ya, ini real, tidak pakai bohong-bohong. Wah, langsung ada yang nge-price nih ya, nge-like ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ayo tolong di like ya semuanya Bapak Ibu ya. Kita makin semangat ini namanya. Oke, ya. Ini account menggunakan modal 1.500, main purple 3 koin saja Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini sinkronis strategi lihat $15, pakainya 3 koin saja. Ya, jadi modalnya 1.575. Begitu ya. Yang dia dapatkan adalah berapa Bapak Ibu sekalian? Ini dia. Dia joinnya nih di paling bawah, lihat 14 Oktober Bapak Ibu. 14 Oktober dia join ya, main 3 koin. Kalau di bawah 10 koin ya, di bawah 40 koin ya, itu nggak stabil. Kadang bisa cuma $1 lihat. Kadang pernah lihat $1, tapi kadang gede juga kan, bisa $17. Terus tadi bisa $9 ya, bisa $10 di tanggal 25 dan lain-lain. Jadi jangan dilihatin harian, karena nggak stabil, karena jumlah koinnya sedikit. Koin itu kan begini Bapak Ibu. Hari ini dia transaksi banyak, bisa 100 transaksi. Besok dia tidur, cuma 5, 3, kadang cuma 2 transaksi. Seminggu kemudian baru tinggi gede lagi, 100 transaksi lagi.
atau kadang-kadang 1.000. Wih, gila, lebay banget ya. Kayak SLP semalam, wah, siapa yang dapat SLP tuh? Di tempat saya pada tumpah-tumpah semua, bisa sampai 2%, 3%. Saya bilang, ini jangan diharapin tiap hari ya. Ini kejadian sekali-sekali begitu. Ya, jadi ini contoh yang kecil Bapak Ibu. Kalau dihitung, dia join tanggal 14 Oktober, sekarang 5 November, 9 hari lagi baru sebulan Bapak Ibu. Tapi coba lihat udah dapat berapa? 1.500 dapat 147. Hampir 10% Bapak Ibu. Janjinya tadi berapa? 9% kalau pakai ungu. Begitu kan? Ini sudah hampir 10%. Belum lagi ini masih ada 9 hari Bapak Ibu. Tambah 9 hari lagi, mungkin dia udah 14-15%. Gitu kan? Sekali lagi saya selalu janjinya itu neraka Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dapat bumi pasti happy. Kalau dapat neraka udah tahu, janji juga neraka. Tapi begitu dapat bumi happy, apalagi dapat surga. Wow, Bapak Ibu pasti happy banget gitu kan. Nah, ini contoh yang akan kecil. Sekarang saya kasih contoh yang akan besar. Ini akan besar Bapak Ibu, ya. Kelihatan. Ini modal 90.000. Saya selalu posting. Dia join ke saya, ini under manajemen saya ya. Orangnya tinggal tidur. Sekarang orangnya lagi di UK. Enak-enakan. Pokoknya dia tinggal dapat cuannya aja karena dia tinggal nanti waktu mau isi aset pun saya tinggal WA dia, Telegram dia. Bro, tolong isi aset. Dia isi. Sekali isi gede Bapak Ibu bisa 2.000 gitu. Ya karena yang namanya juga beda ya, modalnya 90K. Pakai red strategi. Mulai tanggal 11 Oktober jam 9 malam Bapak Ibu. Masih cuan 108 jam 9 malam sampai jam 12. Gitu ya. Jadi nggak mengenal waktu ini kayaknya. Tidak ada kosongnya. Coba lihat. Setiap hari selalu profit. Ada nggak rendah? Ada tuh di 483. Tapi saya yakin kalau saya lagi rendah, tempat lain lebih rendah gitu Bapak Ibu. Tapi saya jamin saya stabil. Bapak Ibu perhatikan. Lihat tuh, saya scroll dikit-dikit kelihatan jelas ya Bapak Ibu ya. Apa ada yang nggak kelihatan? Nah, lihat profitnya. Malah kemarin saking gilanya itu lihat sempat sampai 2000-an gitu ya, 2000-an dan sekarang tidak pernah di bawah 1% ini, 1% lebih terus karena dia red. Red strategi Bapak Ibu sekalian. Coba lihat, dia join tanggal 11 Oktober. Ini baru tanggal 5 November. Profitnya sudah 27.000. 27.000 itu berarti 30% Bapak Ibu. Dan masih ada berapa hari lagi nih sekarang? 6 hari lagi. 6 hari berarti 6.000 lagi. Berarti untungnya berarti 36% saya bisa prediksikan. Real nggak? Real. Saya nggak pernah ganti koinnya, biasa aja, diamin aja. Jadi kalau yang tadi bilang, ada yang misalnya gini, Kak, koin ini bagus nggak? Kalau nanya di circle saya, di Telegram saya selalu bilang, kita tidak prediksi koin. Jadi kalau kamu mau pilih koin, silakan. Bahkan kalau mungkin udah ada yang di sana, ya, itu kalau kadang suka mereka prediksi koin, saya suka marahin. Jangan prediksi koin di sini ya, gitu. Dan kita tidak pernah mau jelek-jelekin atau bagus-bagusin circle lain juga. Silakan jalannya masing-masing Bapak Ibu. Yang kita mau kasih lihat adalah profit dan pencapaian-pencapaian kita dengan bukti-buktinya. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mana ini tadi luar biasa Pak Irfan. Pak Irfan yang luar biasa, saya kembalikan ke Pak Irfan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, boleh kasih aplaus dulu buat Mr. Bobby. Sekarang posisinya di Singapura katanya ya. Kalau saya sih agak dekat ke Singapura. Nah, Nyusul sini Mas Irfan. siap. Ya, tidak di ini kan, kalau sampai sana tidak di apa? Karantina Menyendiri. ya. Mandiri boleh kok. Saya itu kabur dari COVID karena kan waktu dari Januari COVID itu cukup parah kan ya gitu ya. Jadi ini sambil memang saya ada pengobatan juga gitu di sini. Jadi ya. Tapi kalau kita sampai Singapura tetap mesti isolasi dulu ya, Bro. Iya, waktu itu isolasi 2 minggu. Tapi kalau sekarang isolasi cuma 10 hari dan boleh di rumah. Jadi kalau punya rumah atau apartemen sendiri nggak perlu di hotel. Kalau tapi kalau balik Indo nih ya musik ke ini kan di Wisma ya. Oke, siap lah ya. Oke, teman-teman kasih aplaus sekali lagi. Wih, mantap ya cuan tumpah-tumpahnya ya. Betul tadi ya. Poinnya adalah circle manapun semangatnya adalah bagaimana kita di Royalki punya cuan tumpah-tumpah sehingga kita bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain di masa pandemik menjadi solusi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Mungkin tidak banyak ya. Oke. Boleh langsung, kayaknya lebih senang kalau kita sesama member teman-teman videonya dibuka, kemudian kita tanya jawabnya lebih enak biar santai ya. Boleh. Jangan di message kayak gini ya, mending langsung tanya saja ya, ungkapkan gitu ya kehausan menyerap cuan.
Oke. Ini banyak banget nih Pak Irfan yang DM mungkin karena di close lagi ya yang ini. Nanti Ya. gini aja, kalau hari ini tidak cukup, saya yakin tidak cukup biasanya. Setiap biasa saya buat sesi biasanya itu molor gitu ya. Iya. Jadi Dan luar nanti biasa ya, sudah hampir mau nembus 1.000 nih, udah 852 partisipan nih, Anda luar biasa ya. Kalau ngomongin cuan, mah pasti semangat ya, moderatornya luar biasa soalnya. Ya. Nanti saya tuliskan aja ini Telegramnya, silakan Siap. join di sana. Kalau mau nanya-nanya, nanti kalau seandainya nggak cukup ya, silakan nanya-nanya di sana, join di sana, bisa nanti admin kita akan bantu ya. Iya. Tapi saya setelah acara atau biasa saya akan bantu. Tapi saya masih mengajar, masih rapat-rapat juga. Setelah itu biasanya baru saya akan bantu ya. Ayo, mari silakan Pak Irfan kita mulai. Siap, oke, siap ya buat Anda MC, bukan margin call tapi mata cuan. Kacau ini. Silakan kalau ada bertanya ya, syaratnya videonya dibuka dulu ya. Kalau videonya nggak dibuka, saya nggak unmute ya, biar kita bisa ngobrol lebih enak ya. Oke, di sini ada Mr. Hendra, oke, Hadi Mulia, oke. Syarat untuk bertanya adalah Anda perlihatkan wajah penuh bahagia dulu ya, jangan penuh dengan masalah ya. Perlihatkan wajah penuh bahagia, kasih senyuman dan bilang salam cuan tumpah-tumpah. Oke, di unmute Bro Hendra, silahkan. Oke. Oke, Bro Hendra ada di mana, Bro? Di Denpasar, di Bali. Wih, di Bangsar, di Bali. Oke, Bro, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, untuk Pak Bobi ya. Siap. Bro, diam Bro, jangan di jalan-jalan. Saya udah join sebenarnya dengan Kogaku, Pak Bobi. Siap. Saya hanya ingin menanyakan sedikit tentang strategi dari Kogaku. Apakah membedakan nggak sih antara koin-koin fundamental dengan koin-koin dengan karakter yang punya volatilitas tinggi? Oke, thank you ya Hendra ya. Sing di berapa koin Hendra nih? Saya di 10.000 saya. Sorry di 40 koin. 40 koin ya. Wah, ya. Ini udah stabil itu ya. Cuannya oke nggak? Sekarang market lagi merah ya, soalnya ya. Nah, tapi ya floating loss-nya ada yang lumayan sampai margin call ada yang 35 juga ada. Profitnya, kalau floating kan pasti. Profitnya oke, sekitar 1,8 sampai 2% per hari. 1,8 sampai 2% ya. Jadi ya itu sekali lagi error ya. Jangan dianggap beneran ya. Itu biasanya saya harap 1%. Tapi ya kalau bonus ya silakan ya. Berarti lagi dapat surga. Iya. Oke, begini Pak Hendra. Koin kita tuh koin fix. Yang paling pertama adalah begini. Koin itu kalau sudah dipilihkan di Binance itu pasti biasanya koin pilihan. Apalagi masuk ke Royal Q, itu Royal Q juga sudah pilih. Gitu. Jadi kita sudah pilih dari 71 itu 60 yang kita sync. Ya, yang kita tawarkan dari circle kita. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian kalau mau nge-sync kita cuma tawarin biasanya 40, tapi sempat ada yang minta 50, makanya saya buat tabel sampai 50. Tapi kalau saya saranin makanya saya kuningin itu di 40 koin. So far begini, Pak. Kenapa 40 koin? Margin call itu kan kalau misalnya kita orange, itu kan cukup sampai margin call 20. Tapi sekali lagi, koin itu beda-beda. Ya, ada koin yang misalnya baru margin call 5, tapi ada koin yang udah margin call 20 begitu. Nah, sehingga dari kurang-kurangnya ini dari 40 koin dia averaging gitu. Jadi nggak usah takut ada yang 35 nggak apa-apa. Dari 40 koin itu kita sudah simulasikan, Bapak akan masih tetap dapat sesuai dengan presentasinya ya. Kalau ungu ya dapat 0,3%, oranye yang 0,5 gitu ya, merah 1%, meskipun ada 10 koin yang stuck. Jadi nggak usah takut, stuck harus diapain? Biarinin dulu. Pokoknya cuannya masih jalan nggak gitu. Jangan panikan, kan kita investasi. Kalau kita beli emas di harga 1 juta, sekarang harganya 600.000, apa kita jual? Enggak kan? Enggak, tahan dong. Kita rugi enggak? Enggak juga, asal jangan dijual. Kalau dijual baru rugi. Nah, tapi floating loss, itu kan tadi kita bilang ya, enggak perlu dikhawatirkan. Itu akan naik lagi, akan balik lagi. Tinggal masalah waktu. 1 hari, kadang bisa sejam ya, Mas Irfan, kadang bisa seminggu gitu ya, kadang bisa sebulan. Tapi setahu saya tidak ada yang pernah lebih dari 3 bulan. Begitu ya, sejauh ini. Begitu. Saya lihat perjalanannya koin, saya simulasikan tidak pernah ada yang lebih dari 3 bulan. Gitu rata-rata paling cuma 2 minggu, 3 minggu, karena sebulan lebih ada gitulah, 2 bulan gitulah. Itu pernah ada kan, kita lihat BTC kan, tapi kan naik lagi. Gitu. Tapi nggak usah khawatir. Yang penting bagaimana caranya strategi itu pada saat dia turun pun kita tetap cuan begitu loh. Mau sampai gimana tetap cuan, yang penting kan profit hariannya real dan bisa diambil loh itu sebenarnya. Tapi hati-hati, jangan salah hitung. Kalau salah hitung nanti modal yang tergerus, tapi bisa diambil. Iya. Sedikit Pak Bobi, maaf.
Saya mau nanya, kalau misalnya saya meningkatkan FBA-nya dari 15 ke 40, itu apakah saya harus memberikan saya harus unsync lagi dan sync lagi, dan apakah itu akan mengganggu nggak sih dalam hal trading yang sudah di setup sebelumnya, di sync sebelumnya? Ini sync-nya dari awal sudah Kogaku WA ya ngomongnya ya. Ya. Oke, begini, kalau tambah koin, pokoknya tambah koin, tambah modal, kurangin modal dan lain-lain, itu Bapak itu yang paling tricky tinggal kurangin koin, ya. Tapi kalau yang tambah koin, tambah modal, kurangin modal itu paling gampang. Tinggal unsync sync lagi dengan yang baru. Dia akan berubah setelah dia terjual. Oke. Begitu ya. Kita tidak saranin rubah manual satu-satu. Bisa nggak? Bisa. Tapi begini sekali lagi, kemampuan setiap orang, pemahamannya penggunaan royalty itu beda-beda. Jangan sampai nanti malah jadi salah settingan, cuannya bukan tumpah-tumpah lagi, gitu ya. Jadi cuannya nunggu dulu, gitu. Cuannya ketahan dulu, gitu. Mendingan diamin aja, tunggu nanti rubah unsync, sync dengan yang baru, tunggu. Nanti akan kejual, dia akan berubah sendiri. Gitu. Yang tricky itu tinggal kalau kita mau kurangin koin. Karena kita udah unsync, misalnya dari 25 menjadi 20 koin. Dari 25 kita unsync, terus sync lagi dengan 20, begitu kejual biasanya dia tetap beli lagi. Nah, paling gampangnya adalah 5 koin, kalau kita udah kurangin 5 di unsync dan sync itu, waktu ada koin itu biru atau kayak kurang-kurang dikit lah, 0,00 sekian atau $1, sell manual. Itu langsung hilang. Gitu. Kalau nggak bisa lagi caranya. Kecuali Bapak bersedia unsync total, udah diamin aja, nanti kejual 5. Tapi kan random juga. Gitu. Jadi sekali lagi, cara paling gampang adalah unsync sama sync tetap, tapi khusus untuk mau kurangin koin, begitu koinnya ada, udah yang biru atau apa, Bapak pengen ilangin itu, Bapak langsung sell manual. Nggak usah tunggu dia untuk 1% gitu ya, karena sekali lagi, kripto itu rese. Kalau targetnya itu 0,00000, ya, berarti kan lebih besar dari 1,000. Berarti kalau Bapak ini poinnya masih 1,000, turun lagi, ya nggak dapat Bapak. Mesti 1,0001, itu kan lebih besar dari segitu kan. Jadi kalau beda 1 aja nggak dapat. Gitu. Jadi langsung aja dieksekusi supaya ketahanan modal Bapak cukup. Oke, saya pikir cukup Bro Hendra ya, sudah 22 pertanyaan Terima ya. kasih. Thank you ya, siap. Oke, saya kasih kesempatan lagi, silakan buat Anda yang mau bertanya langsung. Sebelum bertanya langsung, sini saya bacakan, saya mewakili dari teman-teman juga. Kalau modal cuma 300, nggak ada lagi nih katanya. Sebaiknya pilih yang mana? Purple, orange, atau merah? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ini modal-modal yang ibaratnya masih awal ya gitu ya, 100, 200, 300. Memang sampai saat ini Kogaku AI paling minimal itu kalau pengen aman ya, itu di 525. Tapi sekali lagi, kalau memang Bapak baru punya segitu, boleh nggak masuk? Boleh saja, tapi lebih cepat nyangkut, itu aja. Begitu. Jadi kalau marketnya lagi turun jauh, ya cepat nyangkut, begitu. Tapi nggak apa-apa, biarinin dulu saja, begitu. Nanti pelan-pelan ditambah modalnya, begitu. Nah, nanti saya juga nggak bisa janji dulu, tapi saya lagi usahakan, saya mau buat circle satu yang nanti untuk yang modalnya yang cuman yang 100-100-an gitulah untuk satu koinnya. Tapi ya profitnya ya nggak bisa sekencang yang inilah, karena harus berbeda. Bukan harus berbeda, sulit untuk mengatur algoritmanya. Kita itu beneran hitung, beda 0,1% aja itu dampaknya bedanya jauh. Gitu. Jadi angka yang kita tulis di situ tuh bukan ngasal. Ya, tapi nanti kita akan coba fasilitasi. Ya. Ini yang mau tabel dan lain-lain, silakan langsung join ke Telegram aja ya, Bapak Ibu ya. Oke, teman-teman info juga ya, Zoom meeting malam hari ini juga live juga di on Facebook. Jadi kalau yang ketinggalan nanti bisa digeser dulu tuh. Ya, kalau ada yang ini ya. Jadi kalau di Facebook Anda juga bisa lihat lagi ulangan rekaman Zoom meeting di malam hari ini ya. Kemudian untuk teknis bagaimana cara ambil keuntungan lah. Seperti ini adalah sebetulnya bisa tanyakan kepada leader atau upline-nya karena dana modal kita ada di Binance ya. Jadi ini kadang-kadang pertanyaan yang dasar basic seperti ini ya, silakan hubungi upline-nya sebetulnya untuk teknik yang seperti ini ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, terutama mungkin ya yang baru bergabung di Zoom meeting malam hari atau yang baru bergabung di Royalty, dana kita sepenuhnya ada di Binance ya. Jadi untuk profitnya diambil segala macam ya itu sebetulnya gampang sekali. Atau mungkin dari Bro Bobby mau tambahkan, silakan Bro. Ya, begini sebenarnya. Paling gampangnya begini. Kalau mau ambil cuan itu, Bapak Ibu harus catat. Kalau di revenue detail ada tulisannya $100, ya, maka Bapak Ibu sebenarnya gini, boleh ambil $60.
Kenapa $60? Saya kasih hitungannya sangat logikal. $100 itu Bapak belum dipotong fuel fee 20%. 1% strategi fee berarti 21%. Perlu diingat juga, Bapak itu ada spill coin. Mau gimana pun ini ada kemungkinan masih terjadi sampai sekarang meski sudah $15. Nah, kan nggak mungkin Bapak jual setiap saat. Nah, spill coin itu kan bentuknya koin, bukan USDT. Gitu ya. Maka tidak bisa dipakai trading, maka akan mengurangi modal Bapak. Jadi kalau udah profit itu sebisa mungkin kita cadangin lah 19% dari profit itulah. Angka cantik lah, maksudnya biar pas gitu kan. 21 nggak enak. Tambahin lah 19. Kalau 9% kurang, jadi 19%. Gitu ya. Jadi ya, nah modal Bapak itu tidak akan tergerus. Jadi sesuai dengan modal yang ada. Ambil $60 itu silakan boleh diambil. Tricky banget ini. Bulan ini, minggu ini Bapak dapat $100, Bapak ambil $60. Minggu depan naik kan dia kumulatif jadi $200 kan. Bapak nggak boleh ambil $120 ya. $100-nya ini udah harus nggak boleh dihitung lagi. Gitu ya. Jadi pokoknya setiap kenaikan 100, Bapak ambil $60. Gitu aja sederhananya. Oke. Gitu ya. Siap. Oke, ini juga ada yang testimoni katanya ada yang sudah pindah ke Kogaku AI, ternyata memang beda profitnya nambah banyak. Thank you Bro Bobby. Nah, sama-sama, yang penting cuan tumpe-tumpe ya Pak Irfan ya. Cuan tumpe-tumpe dan nyembur-nyembur. Waduh, kalau nyembur berat itu ya, kayak lumpur itu ya. Oke, di sini ada Pak Sukarmawan Wawan ya. Siap. Oke, Bapak boleh posisinya sambil duduk Pak, jangan tiduran Pak, nanti kita ketiduran Pak ya. Ini Zoom meeting bukan acara hipnosis ya. Waduh. Ya, oke, silakan Pak Sukarmawan. Oke, maaf ke unmute lagi, di unmute lagi Pak. Ke mute tadi barusan. Oke. Selamat malam Pak Bobby. Siap, Ya, malam Pak. Ya, agak lambat tadi masuk Zoom-nya ya. Langsung saja ada dua hal yang saya sampaikan. Saya sudah sebulan setengah lebih ini bergabung ya. Pak Bobby, saya baru dapat 8 downline ya dalam hidup saya. Dan yang ke-8 itu yang menjadi target saya, itu putra saya yang ke-8 akhirnya bergabung. Dan dia terbesar. Dulu saya undang juga nih, nggak tahu bergabung tidak putra saya di sini nih ya. Saya undang untuk Zoom ini. Linknya udah saya kasih ke putra saya. Jadi dia modal deposit terbesar di antara 7 domain yang lain, dia dengan 1000 USDT itu. Mantap Pak. Di Binance. Ya, Pak Bobby, saya sempat salah persepsi itu. Copy trade yang populer itu yang sudah masuk informasi sejak awal sebulan yang lalu ya, sebulan setengah yang lalu itu Auto Sultan. Nah, itu kalau 1000 USDT katanya cocok Auto Sultan. Ternyata itu populer saja ya. Kalau untuk memberi profit, saya lihat Kogaku ini yang peringkat 2 ya. Setelah Albot ya. Nah, Bobby, ini saya amati dalam perjalanan dia seminggu inilah, kalau rata-rata masih jauh di bawah 10 USDT itu per harinya. Bahkan ada hanya 6, hanya 4 gitu ya. Kalau di rata-rata kan 5 atau sampai 6 USDT. Gimana strateginya kalau dalam perjalanan baru 1 mingguan lah, ini kita pindahkan. Modal berapa Pak? Ya? Modalnya di berapa Pak? Ya, $1.000. Oh, 1.000 itu ya. Okay. Nah, dia saya pilihkan tiga koin menggunakan Auto Sultan itu. Di situ ada SIB, ya Shiba Inu, kemudian ada XXV dan COS ya. Itu bagaimana strateginya, caranya, strategi yang tepat untuk memindahkan ke Kogakoi ya? Ya, caranya. Itu yang pertama. Oh iya, baik. Pak Bobby, yang kedua, saya berhasil ya, kalau yang 7 sebelum putra saya itu, om saya itu, paman saya, kayaknya bergabung juga di sini nih. Ini keluarga Bapak ini semuanya ini jadi tim besar. Ya, saya coba ingin mengajak keluarga itu sejahtera bersama sejahtera gitu ya. Nah, hanya saya lihat dalam perjalanan hari kelima ini baru ada bergerak setelah saya ganti ke Kogakoi. Awalnya kan QQ Circle tuh ya. 3 hari itu nggak ada pergerakan apa-apa. Saya ganti ke Kogakoi itu, ini baru mulai ada pergerakan nih. Ada 3 kali sell, dari ada 3 atau 4 kali lah, kalau salah 4 kali malam ini. Nah, dia memang 200 USDT itu. Nah, pertanyaan saya, apakah di Kogakoi ini, pilihan City Kogakoi ini
progresnya sangat terpengaruh dengan nominal deposit ya, gitu, Pak Bobi. Oke. Pak Itu saja, Wawan. Bobi, ya. Dua Makasih, pertanyaan Bobi. ya. Ya, 2 pertanyaan. Ya. Thank you Pak ya. Sama-sama. Ya. Ya. Langsung saya jawab Pak Irfan ya. Ini saya tidak Ya. mau bahas circle-nya Pak ya. Karena sekali lagi gini, circle itu kita semuanya itu kolaborasi Pak ya. Karena tidak ada circle bagus, tidak ada circle jelek gitu ya. Jadi menurut saya masing-masing ada strateginya. Ya, tapi terima kasih kalau Bapak lebih memilih Kogaku WA ya begitu ya. Begini Pak, kalau mau pindah dan lain-lain akan lebih bagus itu technical, langsung aja di Telegramnya itu Pak, nanti akan langsung dipandu Pak sama adminnya. Seperti itu, nanti ada gambarnya, ada apa-apanya, nanti akan baru di sana. Nah, yang kedua Pak, terkait yang modal tadi itu, begini Pak sebenarnya, ketahanan modal itu tujuannya adalah untuk menahan turunnya harga koin. Karena kita tidak pernah bisa mengetahui dan memprediksi 100% koin itu akan naik atau turun. Tapi ketika cadangan modalnya kuat, ya dia akan bisa mengikuti jalannya koin sehingga waktu dia turun, dia naik sedikit kita profit, turun dia naik sedikit kita profit. Itu makanya strateginya adalah sederhana Pak. Kita mensiapkan modal yang cukup. Tapi yang seperti saya bilang tadi, kalau modalnya masih kecil, kurang, nggak apa-apa Pak. 200 itu tetap duit loh Pak. Tidak ada yang tidak dianggap. Semua mulanya dari kecil Pak. Nggak ada tiba-tiba orang langsung punya 100 juta rupiah tanpa dia punya 10.000 rupiah. Jadi menurut saya sabar Pak, lakukan pelan-pelan, tapi memang Bapak akan lebih cepat nyangkut ya. Kalau 200 itu ya kira-kira di margin call 12 itu 13 Bapak udah megap-megap sedikit gitu. Tapi enggak apa-apa Pak. Begitu dia naik lagi, Bapak tetap profit lagi. Tapi kalau memang jauh di bawah Pak, ya harus puasa dulu sedikit ya Pak ya. Gitu. Itu aja Pak mungkin penjelasan singkatnya. Lebih detailnya langsung bisa join di Telegram aja Pak. Itu sudah saya share ya Pak ya. Oke, sekali lagi teman-teman yang nanya link silakan di-share, dilihat, digeser ke atas juga ya. Dan sama Pak Bobi juga, kalau saya nggak mau manggil Pak, dia masih muda masalahnya. Saya ini masih keponakannya Pak Irfan ini. Tua banget gua. Oke, ya teman-teman kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Oke, kalau punya dana 600 USDT di ikut circle di Kogaku AI katanya mainkan berapa koin katanya begitu. Ya itu nanti langsung join di Telegramnya aja. Tapi sederhananya begini, kalau tidak punya dana cadangan lainnya, cuma mau 600 ini aja, ya udah mainnya di Purple aja, santai tinggal tidur. Tapi cuma 525 ya, 75-nya masih nganggur, begitulah. Tapi kalau misalnya ada dana cadangan lagi 300, mainlah di Purple, di ungu, di orange. Jadi bisa dapat 2 koin di orange. Jadi bisa 2 koin FBA 15, cadangannya 300 kalau dibutuhkan. Sekali lagi, kalau punya cadangan lagi 600, ya itu masuknya yang di red, jadi bisa main itu di 3 koin itu 675 itu 3 koin itu cadangannya 675 ya. Oke, kalau untuk tanya yang gabung-gabung mendingan langsung di Telegram aja ya supaya itu udah ada adminnya kok yang siap bantuin. Oke, ini agak menggelitik juga nanya kursnya berapa ya. Oke, ini kita trading di kripto ya. Kalau nanya kurs ya. Waduh, pertanyakan ini ya. Sudah ya, member belum nih? Jualan USDT nanti ya. Oke ya teman-teman, saya buka lagi di sesi tanya jawab yang live langsung yang sedang membuka video. Di sini ada 3 orang ya yang mau bertanya, boleh lihat muka saya dulu ya, jangan lihat handphone dan tidak ada kegiatan. Di sini ada, iya kadang-kadang saya suka selalu gitu ya, selalu saklek ya, tapi nggak apa-apa biar seru ya. Di sini ada Ibu Marlon ya. Ibu Marlon bener namanya atau kayaknya pakai Zoom punya anaknya kayaknya Ibu ya. Dengan Ibu siapa, di mana Bu? Halo Bu. Di Bandung Pak, dari Bandung Pak. Oh dari Bandung, suaranya Ibu kecil Bu, lebih dekat lagi Bu ke gadgetnya Bu. Ya Teteh, kumaha damang? Teh kumaha teh, sehat? Caketkeun deui eta caketkeun eta mic-na. Ulah dituang tapi nanya. Deketin itu Teh, kedengeran. Suaranya jauh Bu. Itu dideketin. Mic-nya dideketin Bu ya. Jangan dimakan tapi ya. Nah, mic-nya dideketin Bu. Ya, sudah Pak dengar? Suaranya kecil nggak apa-apa lah Bu. Ibu teriak aja di sana, biar paling terganggu yang di sana, di sini nggak apa-apa. Silakan Bu. Gini Pak, saya mau nanya, kalau saya mau ikut yang red, yang 40 koin ya, kan itu harus masuk 9.000. Itu terus ada dana cadangan harus ada 9.000 lagi. Nah itu saya masukin pertama 9.000 dulu atau harus langsung semua? Langsung 18K gitu ya? Ya. Oke, itu aja Bu. Oke. Sama ini nanya, kurang lebih biasanya itu
resiko sampai ke margin call-nya yang sampai paling bawah itu biasanya berapa koin paling dari 40 koin itu? Oke. Nah, Nah, oke. itu aja. Siap. Oke, Tuh. atur nuhun. Masuk ini cukup 9 ribuan aja itu dulu. Kalau nanti kurang dari 10% ya, tapi kalau kalau udah jam 11 malam gitu kan, tinggal 15%, mau tidur tenang masukin aja daripada pusing kan, gitu. Tapi kalau belum dia masih bagus, nanti aja masukin, tapi standby lah, itu dana cadangan ya. Terus berapa banyak itu sekali lagi tergantung pasar. Kita tidak prediksi koin, pokoknya taruh aja. So far kalau kita lihat dari 24 Agustus itu aja begitu. Ini dari tanggal 15 Oktober, 14 Oktober, 11 Oktober, bahkan yang lain-lain lagi juga dari lama itu ada. Nggak usah khawatir. Ada yang nyangkut nggak? Ada. Kalau tiba-tiba dia lagi ngepam ya, tinggi, itu pasti nyangkut satu. Nggak apa-apa, biarinin aja. Nabung. Gitu ya. Nanti begitu dia naik lagi, kita tinggal cuan. Begitulah ya. Jadi nggak usah khawatir itu mah ya, didiemin aja begitu. Tapi ya kalau marketnya tiba dam ya, mau orang paling jago sedunia juga kelepek-kelepek itu modalnya habis gitu ya. Jadi pokoknya masih enak lah, santai aja. Ya nanti kalau detailnya bisa tanya di grup ya, Oke. Selamat cuan ya. Oke, Pak Bobi kayaknya ada turunan Sunda juga ya. Oh, bisa lah saya dikit-dikit. Oke, teman-teman, mohon maaf ya kalau Anda terlambat ikut Zoom ya resiko Anda sebetulnya ya. Jadi kalau nanya gimana-gimana silakan nanti lihat rekamannya dan langsung gabung aja di Telegram ya. Biar nanti kita tidak berulang-ulang menjelaskan hal-hal yang tadi yang sudah dijelaskan dari awal ya. Oke, kita kasih kesempatan juga kepada teman-teman yang baru yang lain. Di sini yang sudah buka video ada Pak Kusnadi. Oke, Pak Kusnadi kasih senyuman dulu yang terbaik ya. Halo. Oke, gitu dong ya. Salam kenal ya, salam kenal. Iya, tinggal di mana, Bro? Tinggal di Cipinang saya. Aduh, di Cipinang. Cipinang mananya Mas? Dekat sini penjara, tapi bukan di penjaranya, bukan. Bukan ya. Ya, kalau penjara bisa ikut Takut keren. Saya pikir dari dalam penjara bisa Zoom. Jangan dong, waduh. Nggak bisa ikut. Ini nggak bisa gabung Kogaku Ai nih. Iya, nggak bisa cuan ya. Begini Pak, Pak Bobi mau nanya langsung nih Pak. Siap. Ya. Aduh, ini kemarin kan salah masuk saya agresif lah ya, nggak usah sebut lah ya copy trade-nya gitu. Jadi nyangkut Pak. Ya saya katanya banyak yang bilang, waduh modal gede harusnya enak nih mainnya kan. Saya 26.000 loh saya. Tapi ini dapatnya $40 gitu. Terus ada hari ini bersyukur sih masih $80. Gitu. $80 aja udah bersyukur ya. Iya ya. Paling kasih 500 ya. Waduh. Bisa jingkrak nanti Pak Irfan. Makan bareng nih. Oke, saya lagi di Jakarta ya, bener ya, gua tungguin nih. Iya, boleh. Boleh kita makan bakso boleh. Bakso. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cara keluar dari floating itu, maksudnya begitu ya? Iya, keluar dari floating itu kan dan pindah ke Gokaku Ai ya. Itu kan nggak bisa langsung dijual kan pasti loss ya gitu ya. Loss, betul. Loss. Mau masuk ke Pak Bobi gimana? Gokaku Ai gitu. Ya, siap. Oke. Ya, Pak, begini Pak ya, itu technical. Jadi sebenarnya nanti gabung di Telegram, nanti timnya akan bantu di sana. Tapi ini saya akan copy paste Pak. Pertanyaan yang Bapak itu pertanyaan yang sudah 1000 kali orang tanyakan Pak ya. Oke. Ya, kalau gitu nanti di note ya, yang nanya seperti ini langsung di skip. Orang banyak nyangkut Pak. Jadi saya sudah siapin Pak FAQ-nya Pak. Ini saya coba kirimkan di chat ya. Semoga Bapak bisa copy paste lah gitu. Ya. Kalau formatnya agak jelek ya saya mohon maaf gitu ya. Oke, langsung di-download ya teman-teman ya. Biar ini masuk. Saya ketik tuh 1. Oke, silakan lanjut lagi Pak. Oke, Pak Kusnadi cukup ya. Nanti masalah teknik untuk keluar dari lubang itu tinggal pakai tangga kah atau pakai tali seperti itu ya, keluar dari floatingnya. Bisa kok. Oke, ikut di Telegramnya aja ya. Waktu itu banyak yang floating sampai 70 koin nyangkut Pak, 71 koin Pak. Selesai semuanya Pak, tenang aja Pak. Oke, tenang Pak ya. Ya. Oke. Jangan lupa baksonya ya. Pak Bobi. Makasih Pak Bobi. Ya. Makasih. Ya. Oke, jangan lupa bakso dan gerobaknya ya Pak. Baksonya aja, gerobaknya nggak usah Pak.
Siap. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, tapi mohon maaf videonya harus dibuka ya. Jadi jangan sampai nanya tapi videonya nggak dibuka. Oke, Pak Bobi di malam hari ini luar biasa ya, antusias teman-teman juga ya, ada 700 lebih yang masih bertahan dan kayaknya yang sudah keluar itu udah cuan pastinya tentunya. Udah cuan ya. Jangan dia udah gabung udah bosen, udahlah. Ya bosen. Udahlah kayak gitu ya. Oke, di sini kita terbang dulu ke Madura ya. Ya, halo Pak Ismoyo, Bangkalan Madura. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, senyumnya belum ada, Pak. Kasih senyuman terbaik dulu, Pak. Iya, Oh. kan kayak gitu ya. Saya langsung Oke, lumer ini. langsung umurnya langsung jadi muda lagi, Pak ya kalau seperti itu. Langsung ke pertanyaan, silahkan. Selamat malam, Ko Bobi. Malam. Sebetulnya sudah ditanyakan sama Bu Marlon tadi ya? Oh ya sudah, kalau gitu Pak, silakan boleh keluar lagi. Jangan dong Pak Irfan. Ini senior saya ini. Luar biasa. Silakan Pak Ismoyo, mohon maaf ya, saya bercanda. Oke, enggak masalah. Dana cadangan itu nanti terpakainya itu kita pakai untuk buy manual atau nanti otomatis Pak oleh margin call ya. Iya, gimana? Ya, oke. Ada lagi Pak? Itu saja? Saya mengeksekusi atau nanti otomatis oleh trader. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ismoyo. Sederhana Pak, Bapak cukup masukkan uangnya ya. Habis itu yakinkan koin ini tidak stop margin call. Nanti mesin strategi saya akan jalankan. Jadi tenang aja Pak. Gitu. Jadi Bapak cukup masukkan. Nanti tinggal yang kalau itu ke stop margin call-nya Bapak tinggal open. Jangan lupa di open Pak. Karena kalau nggak di open percuma. Bapak mau tambahin cadangannya 1000% ya, 1.000.000% itu tetap nggak kepake uangnya. Tapi anu ya, tetap ada di saldo Binance ya, di balance. Saldo Binance. Pokoknya jangan buy manual Pak. Biarin aja nanti strateginya udah jalan. Halo? Ya Pak. Semua ada di Binance Pak. Semua ada di Binance Pak, betul Pak. Baik. Terima kasih. Iya, yang penting jangan stop margin call, Pak ya. Jadi lihat koinnya jangan di stop ya. Gas terus sampai tumpah-tumpah. Oke, terima kasih Pak Ismoyo. Ya. Oke, silakan satu orang lagi yang mau bertanya. Raise hand, tolong videonya dibuka dulu. Silakan kalau yang mau bertanya boleh angkat tangan. Satu saja, jangan dua-duanya ya. Kita lihat dulu ke chat dulu ya. Pertanyaannya yang ada di chat mungkin nggak sempat saya baca nih. Sekali lagi teman-teman, link Telegram segala macamnya lengkap ya. Nanti silakan aja langsung gabung di Telegramnya. Masalah teknik segala macam boleh nanti ditanyakan ya. Oke, termasuk yang misalkan gimana yang sudah nyangkut seperti itu ya. Seperti itu nanti akan dijawab oleh timnya dari Pak Bobi semua. Oke, mana nih? Oke, ini dia menarik nih. Pak Bobi apakah bisa share PNL di Binance katanya? Karena revenue bertambah belum tentu PNL naik katanya. Yang paling penting cek PNL untuk melihat presentasi real profit gitu. Itu saya share Pak, itu lihat aja nanti gabung ke grup Telegram Pak. Soalnya profit saya udah terlalu tumpah Pak. Jadi saya tuh suka bingung gitu ya. Karena gini, saya itu kan manage account orang Pak. Ya, jadi orang itu punya duit minimal kalau sekarang saya itu 100.000 Pak. Jadi 100.000 itu orangnya tinggal tidur tenang. Jadi tinggal diam saja dapat profit. Yang tadi 27.000 tuh orangnya tidak pernah sentuh Pak sama sekali. Jadi tahunya dia cuma dapat happy-nya. Saya megang total udah $1 juta Pak. Jadi profitnya ya gede, banyak juga dari bawah. Gitu ya. Di Binance saya itu sudah positif Pak. Jauh. Ya modal saya cuma 14.000 di awal ya sampai sekarang 14.000. Sekarang di Binance itu nanti di grup Telegram saya selalu share Pak. Tapi ini kalau sederhananya ada di sini sekarang itu adalah 25.800 Pak. Begitu ya. Jadi di 25.825. Begitu. Jadi profit yang tercapai di revenue detail saya itu cuma 10 ribuan. Karena sekali lagi kalau 1 juta kebayang 4% bonus atasan, apalagi video misalnya bonus 6% kan. Jadi kalau dia untung 1.000 saya dapat $60 atau Pak per hari. Nah, kalau itu 1.000 itu kan yang modal cuma 90.000, Pak. Kalau kali 10 gitu. Jadi sudah pasti profit dan dijamin oke. Nggak usah khawatir Bapak Ibu kalau floating loss. Itu biasanya saya udah share kok di
grup Telegram. Jadi ikut aja ke sana. Nanti Bapak tanya ke sana, tanya lagi juga boleh. Nanti paling sama mereka tinggal di replay. Ini loh Pak yang tadi di-share. Gitu ya. Cuma kalau share di sini janganlah ya. Ini Zoom-nya nanti masuk ke Facebook Bapak Ibu. Ya, siap ya. Nanti ya paham seperti itu ya. Oke, paham? Paham. Oke, ini ada pertanyaan yang lucu ya. Cara pilih merah, orange, pink. Ini apa maksudnya merah, orange, pink? Memang ada warna yang lain ya? Nah, ada pinknya itu Pak, Power Ranger itu. Tapi kita adalah purple, orange sama ungu. Orange sama merah ya. Silakan detail tadi sudah dijelaskan. Kalau pengen bertanya lagi silakan baca di grup Telegram aja ya. Hal-hal detailnya seperti itu ya. Gitu supaya ada pertanyaan kecuali nanti nggak ada baru saya jelaskan gitu, karena sayang gitu kalau teknikal yang terlalu seperti itu pertanyaan yang 1000 orang sudah bertanya gitu ya, bagaimana caranya begitu. Oke, siap. Kalau sudah pakai copy trade kenapa nggak boleh buy manual? Ada pertanyaan seperti itu. Boleh buy manual, tapi ngapain Pak? Rugi. Kalau Bapak Ibu buy manual itu namanya Bapak numpukin duit di sana. Kita sudah taker cukup 35 margin call. Artinya kalau $15 kali aja 35, kira-kira 500-an. Kalau Bapak mau tambahin lagi, itu sama aja Bapak cuma numpuk duit. Kecuali Bapak tambahinnya gede, Pak. Misalnya 35 margin call 35 ya, minusnya misalnya ada di 19%. Begitu. Kalau Bapak mau nambahin, jangan cuma 500. Dia misalnya ada $500 ya, 19%. Tambahin 500. Dia cuma 8%, Pak. Jadi setengah kan? 19 jadi 8,5%. Buat apa Pak? Ini masih lama, masih jauh. Kalau Bapak mau timpuk, ya mau buy manual, sebisa mungkin persentase ini di bawah 1% Pak, atau 1,5% aja cukup. Sehingga dia naik 2-3 kali, selesai lepas uang Bapak. Kalau enggak, Bapak nyangkut Pak. Tapi sekali lagi, saya tidak sarankan buy manual. Kenapa? Kita bukan trader. Kita investasi di sini. Jadi daripada tadi Bapak masukin ke buy manual itu, mendingan Bapak tambah koin atau tambah FBA. Ya, lebih faedah Pak. Gitu namanya, itu dia lagi bobo Pak, lagi bobo ciang itu koinnya, lagi istirahat. Jangan dipaksa lari terus kan, gitu ya. Jadi kasih istirahat lah, kasih kendor sedikit ya. Gitu. Itu sangat diharapkan. Jadi kita nggak subjektif, udah pakai robot sia-sia bayar $120 itu. Oke, Bro, ada juga pertanyaan kalau sudah sampai margin call 35 itu harus diapain? Apakah didoain atau gimana? Gini, tadi saya udah bilang, kalau kita sync-nya udah sesuai dengan tabel dan sampai udah 40 koin, 10 yang masih udah nyampe 35 pun kita diamin aja bro. Nggak ada masalah. Yang penting profitnya tetap masih sesuai dengan tabel ya. Kalau merah ya 1% ya. Kalau oranye ya 0,5%. Kalau nanti ternyata semuanya bermasalah, begitu ya, saya udah punya cadangan dananya, tapi nanti aja, saya kasus sekarang besok nanya lagi. Orang belum pakai, belum kejadian. Gitu ya. Jadi sudah ada belum? Sudah ada planningnya. Mau sampai turun tuh 70% lagi, 80% lagi Bitcoin, sudah ada planningnya semua. Exit plan-nya sudah ada, tapi tentu saja butuh capital. Nggak mungkin tanpa capital kita bisa lepas, begitu ya. Tapi saya nggak minta gede-gede kok, cukup 10-20% dari modal awal Bapak. Ya, should be enough Pak. Cukup pasti sesuai tabel itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya, Bro. Siap. Pertanyaannya juga menarik katanya. Kesimpulannya nih mau nanya, sisi kelemahan dan yang harus dihindari dari royalti gimana sih? Saya alumni Forex, saya dari Lampung katanya gitu. Wah, gawat nih, saya harus mengkritisi Royal Q. Pertanyaannya menjebak ini, jebakan Batman. Mungkin begini ya, kelemahannya Royal Q itu sebenarnya sama-sama kita tahu ya, sistemnya suka lemot, jadi kita harus sabar. Itu sih yang paling kelihatan gitu ya. Jadi jangan panikan Bapak Ibu. Kalau dia sudah lemot, Bapak Ibu jangan klik, refresh lagi setiap 1 detik. Servernya makin lemot. Jadi diamin dulu 1 menit gitu loh. Kebayang nggak kerjaannya itu udah berat tuh servernya, lemot. Terus Bapak Ibu, waduh punya gue gimana nih? Refresh lagi. 1 juta orang melakukan hal yang sama begitu, jebol servernya. Gitu ya. Jadi kelemahannya memang masih baru. Mungkin positifnya karena terlalu banyak yang mendaftar, animonya sangat tinggi. Gitu. Dan selanjutnya adalah begini, Royal Q sekali lagi ini adalah investasi. Karena ada sifatnya adalah naik ke atas kan, naik jual kan, beli lagi, naik jual beli lagi. Jadi kalau kita pakai sistemnya trading, orang salah artikan, kita pakainya untuk trading, maka sebenarnya salah fungsi. Begitu. Karena ini tujuannya adalah untuk kuantifikasi, menggandakan, untuk mendapatkan uang lagi begitu. Tapi kalau kita pakainya trading, pilih-pilih koin, Royal Q tidak bisa copy trade live. Apa yang dimaksud copy trade live? Kalau Bapak Ibu modelnya trading, itu harus copy trade live. Apa yang dimaksud copy trade live?
Gini Bapak Ibu, koin itu kalau ngomongin trading, masuknya itu jelas, masuk di angka sekian, keluar di angka sekian. Itu sinyalnya ada, dan itu hitungannya ada. Tapi kalau di Royal Q kan nggak bisa begitu. Saya nge-sync nih, dari jam 1 saya open sync. Nanti Pak Irfan bisa masuk jam 3, Bu Lina Kim bisa masuk jam 4, ya Pak Ismowe bisa masuk jam 5. Apakah kok poinnya sama semua? Terus jam 7 saya close. Yang baru masuk gimana? Nyangkut semua. Gitu. Jadi ini salah. Ini pemahaman yang salah gitu. Saya ini nggak tahu, bukan Royal Q menurut saya, berarti orangnya ya. Karena Royal Q cukupnya investasi. Tapi kalau kita pakai untuk trading, itu membahayakan siapa? Usernya. Nah, kalau orang nggak tahu, main gabung-gabung aja, apalagi nanti makanya Bapak Ibu ini punya tanggung jawab. Kalau udah punya bawahan, harus tahu mana circle yang bagus. Jangan cuman, oh ya kata atasan ini. Bapak Ibu riset dulu, karena itu masalah duit Bapak Ibu. Ini investasi itu uang. Gitu ya. Sekecil apapun uang, itu duit loh. Dan itu berharga. Tidak ada yang boleh menyepelekan itu. Kalau Bapak Ibu sudah ngajak mereka, tolong tanggung jawab, ajak mereka ke circle yang benar. Ke circle yang tepat. Riset dulu. Minimal untuk diri sendiri Bapak Ibu gitu. Ya, ini itu harapan-harapan saya dari kelemahannya tadi. Royal Q ini cukup hanya bisa dipakai untuk investasi, tapi ada orang yang pakai untuk trading. Akhirnya banyak orang nyangkut. Tapi ada juga nggak yang berhasil ya? Ada, tapi 1-2 dari 1000. Akhirnya kan nyangkut semua. Gitu. Jadi akhirnya pusing semua. Nah, kelemahannya adalah Royal Q sendiri itu ya menu-menunya bisa dilebihkan lah. Kayak floating loss kita nggak bisa tahu ya. Berapa koin yang main itu mesti dihitung. Harusnya kan bisa aja ya, ada gitu. Ya mungkin nantilah. Itu saya udah kirim sih feedbacknya ke Royal Q internasional. Semoga nanti bisa menjadi menjadi masukan bagi mereka begitu ya dan lain-lain. Tapi sekali lagi, yang penting Bapak Ibu hati-hati karena duit itu adalah hal yang penting. Meskipun itu duit dingin, bukan berarti itu duit orang bisa dibuang-buang. Gitu ya. Jadi saya berharap ini masih ada 700-an orang di sini. Kalau punya downline, kalau punya upline, kalau upline-nya juga nggak tahu, ya udahlah Bapak Ibu yang bantu kasih tahu, misalnya begitu. Supaya nanti downline dia dan lain-lain atau afiliasi atau downline yang lain-lain itu semuanya pada cuan. Nggak mesti Kogaku AI. Saya ngomong ini dalam rangka semua orang harus cuan, melindungi modal. Gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu merasa Kogaku AI paling cuan, ya udah pakai dong. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak mau orangnya ini misalnya ubanan misalnya gitu kan. Ya udahlah saya nggak mau pakai gitu. Ya nggak apa-apa juga begitu, tapi ya kalau cuan pakai aja ya Pak Irfan. Emang beruban bro? Bukan, ini ada ininya aja ini. Bukan ada itu cahaya. Sinar itu kayaknya itu. Bukan oh beruban. Iya, mantap lah kalau sama Pak Irfan ini saya muda terus. Oke teman-teman, terima kasih ya. Luar biasa, kasih applause dulu buat kita semua, terutama buat Anda tentunya. Betul ya, jadi yang namanya cuan perlu juga edukasi juga buat teman-teman semua. Jadi kita juga ketika kita cerita sama orang lain, bukan hal yang manisnya saja ya, tapi sesuatu hal yang betul-betul full ya secara utuh begitu ya. Jadi ketika nanti masuk bukan jadi malah bumerang royaltinya dijelek-jelekan, kita pun juga jadi tidak percaya sama orang lain seperti itu ya. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada closing statement lagi, pertambahan dari Bro Bobby sebelum saya tutup di pertemuan Zoom malam hari ini. Dan bagi Anda yang tadi mohon maaf telat, bisa lihat rekamannya di live Facebook atau di YouTube-nya Royal Q Indonesia. Silakan Bro. Ya, terima kasih Pak Irfan. Sekali lagi terima kasih Pak Irfan ya dan Bapak Ibu yang sudah bersedia hari ini bergabung mendengarkan gitu ya. Dan dari sharing-sharing dari saya bukan orang hebat. Tapi saya ini adalah sama seperti Bapak Ibu pengen cuan, intinya itu aja, gitu ya. Terima kasih juga Royal Q Indonesia, ini kali keduanya saya diundang, dan saya sekali lagi tidak pernah bosan ya, kalau memang butuh support dan lain-lain, yang penting kita kolaborasi. Kalau banyak orang cuan, saya yakin banyak member yang akan bergabung lagi, begitu ya. Dan akhirnya kita akan menjadi satu roda yang luar biasa, gitu. Itu saja. Terima kasih juga ya Bapak Ibu yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu, termasuk Pak Handoko, ya Pak Joko ya, dan tim-tim seluruh yang lain-lain yang selalu support saya di sini ya, dari tim Pak Ali Maskur ya, Pak Santoso juga, approval-nya kan sampai Pak Santoso kemarin, gitu ya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tujuannya yang penting hanya untuk sharing Bapak Ibu sekalian. Kalau yang bagus diambil, yang jelek mohon berkenan dilupakan, begitu ya, atau ditinggalkan saja. Ambil yang bagus-bagusnya. Terima kasih, salam cuan tumpe-tumpe. Saya kembalikan lagi ke Mas Irfan yang paling kece.
Oke, kasih aplaus buat Bro Bobby Hartanto. Oke, sekali lagi terima kasih Bro, selalu sukses dan selalu sehat tentunya ya. Ya, sehat terutama karena sehat itu betul-betul mahal. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya, dan teman-teman seperti biasa di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa dan terlihat sapi di dalamnya. Tadinya bingung, sekarang sudah tidak bingung, malah bisa ketawa karena lihat ada solusi royalti ya tentunya. Oke, terima kasih, saya Irfan, dan pastikan nanti di bulan Januari kita ketemu di Bali, syaratnya ada cukup dengan V4 ya, V4 ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam cuan tumpah. Hore, silakan Bro Riko. Musik. Ditunggu di Telegram. Sampai jumpa. Oke, siap. Suaranya nggak keluar, Bro. Suaranya Bro Riko nggak keluar, Bro. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di Zoom meeting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.